Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa syukrul ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma aslih lana sya'na kula wa la takhina ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk meneruskan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, ya, dengan hadir di majelis ilmu seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, terus menumbuhkan semangat kita di dalam melakukan kebaikan. Ya. Salah satu upaya kita untuk bisa tetap semangat, ya, mungkin gambarnya seperti kebanyakan dari kita waktu SMP SMA. Waktu SMP SMA, kebanyakan dari kita itu belajarnya pas mau ujian atau tiap malam. Masya Allah. Ya. Kenapa? Jadi gini, setiap kita punya orientasi, maka setiap kita punya keinginan, itu akan menimbulkan energi. Energi ini menjadi sebuah aktivitas untuk mencapai yang kita inginkan. Itu akan berputar seperti itu. Nah, maka ketika orang di bulan Ramadan, dia orientasinya cuma untuk mencatatkan, ya, prestasi amalnya di bulan Ramadan untuk memuaskan syahwatnya. Ketika syahwatnya puas, selesai. Orientasinya cuma situ doang. Apa yang terjadi? Energinya hilang. Maka sekarang udah tanggal 23 atau 24 Syawal itu. Sebagian dari kaum muslimin sholat subuhnya udah awal waktu lagi sekarang. Awal waktu duha gitu. Ya. Masjid udah sepi lagi gitu. Mungkin ada sebagian yang waktu Ramadan bisa hatam 1 kali gitu. Ya cuma targetnya hatam doang, habis Ramadan udah 24 hari. Jangan 24 juz. Enggak, kita enggak sama di seperti Ramadan. Seperempatnya aja enggak gitu. 6 juz aja belum dapat. 1 juz saja masih kurang 2 lembar gitu. Subhanallah. Kenapa hilang gitu? Kenapa semangatnya hilang? Karena orientasinya salah. Nah, kalau kita pengen kuat dalam beribadah, orientasinya harus yang kekal, dan itu Allah dan akhirat, Allah dan balasannya, Allah dan nerakanya. Ini yang membuat kita orientasi kuat untuk jauh dari neraka dan masuk ke dalam surga, dan itu terus akhirnya ada gitu. Nah, dan apa yang kita cari ini akan menunjukkan kemuliaan kita. Orang akan mengatakan qimatul mar'i ma yuhsinuhu. Seseorang itu dianggap kemuliaan seseorang itu dilihat dari keahliannya. Oh, dia profesor anu, dia doktor anu. Tapi kata Imam Ibnu Taimiyah, qimatul mar'i ma yatlubuhu. Nah, seseorang itu kemuliaannya dilihat dari apa yang dicarinya. Kalau orang itu mencari yang mulia, maka dia menjadi orang yang mulia. Kalau dia mencari yang rendah, maka dia jadi orang rendahan. Maka kalau orang cari dunia, dia jadi orang rendahan. Tapi orang cari akhirat, dia jadi orang yang mulia. Nggak usah manusia, binatang deh kita lihat. Binatang itu ada lalat sama ada kupu-kupu. Yang mana yang lebih keren? Kupu-kupu lebih keren ketimbang lalat. Kenapa? Karena lalat cuma pengennya sampah, rendahan. Maka dia jadi binatang yang rendahan. Sementara kupu-kupu maunya bunga, maka jadi binatang yang lebih mulia ketimbang lalat. Begitu juga manusia. Ya, ini yang kemudian, ya, kalau kita pengen semangat beribadah, ya kita harus rubah orientasi kita, ibadah kita untuk apa gitu. Ya. Ini jamaah rahimani wa rahmatullah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bisa, ya, meneruskan ibadah kita di bulan Syawal ini, apalagi menuntut ilmu. Enggak ada yang setara dengan menuntut ilmu kalau dia ikhlas. Enggak ada yang setara dengan menuntut ilmu kalau dia ikhlas gitu. Nah, saya diberikan amanah untuk membahas tentang ini, kitab Fikih Asmaul Husna. Ya, ini Masya Allah, buku ini baik banget. Ini kumpulan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, penulis buku ini. Ya, beliau salah satu profesor termuda di bidang akidah dari Universitas Islam Madinah. Ya, ceramah beliau di beberapa radio, kemudian diminta oleh jamaah beliau dan murid-murid beliau, coba Syekh dibukukan dong, ya, untuk bisa memberikan manfaat lebih luas. Maka ditulislah buku ini, ya, dengan nama Fikih Asmaul Husna, kemudian diterjemahkan salah satunya ke dalam bahasa Indonesia. Dan insya Allah kita akan mengambil faidah dari buku ini. Ya, kita akan mengambil faidah dari buku ini. Tapi terus terang buku ini pembahasannya tidak sederhana.
Ya, buku pembahasannya cukup menantang kita untuk bisa berpikir dan mendapatkan faedah. Makanya di buku ini ketika kita tahu fikih itu pasti paham. Fikih itu mengerti. Ya, maka ketika kita katakan orang yang memiliki ilmu fikih ada orang yang memahami ilmu. Ya, disebutnya faqih, orang yang paham. Sebagaimana juga ketika Allah memberikan kebaikan, standarnya adalah dipahamkan. Nabi mengatakan man yuridullahu bi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang, Allah buat dia paham terhadap agama. Maka fikih itu artinya paham. Fikih Asmaul Husna artinya kita memahami nama-nama Allah yang paling indah. Ya, nanti akan kita lihat namanya itu bukan nama-nama Allah yang indah, tapi nama-nama Allah yang paling indah. Dalam bahasa Inggris ini superlatif. Ya. Kenapa nama-nama Allah yang paling indah nanti akan kita lihat. Nah, di dalam buku ini penulis nggak langsung menjabarkan nama Allah, ini nama Allah, enggak. Ya, di buku ini ditulis hampir lebih dari 100. Nah, kita juga harus tahu bahwa nama Allah itu nggak terbatas 99. Nama Allah nggak terbatas 99. Yang kita ketahui 99. Tapi nama Allah lebih dari 99. Dalilnya mana? Dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad ketika Nabi mengajarkan kita satu doa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ditimpa kesedihan, kegelisahan, kegalauan, kemudian baca doa ini, maka Allah gantikan kesedihannya dengan kebahagiaan. Subhanallah jemaah. Ya, ada doa. Ya, kalau kita pengen bahagia, baca doa ini, maka Allah ganti ya dengan kebahagiaan. Kita kalau lagi galau ngapain? Ada yang mancing. Ya, galau ngapain? Healing, jalan-jalan. Padahal konsepnya kalau pengen bahagia, ya kita harus sepakat dulu. Bahagia itu di mana? Di hati kan? Bahagia itu rasa kan? Ya, kalau ditanya mau jadi orang kaya tidak bahagia atau orang sederhana bahagia, pilih yang mana? Sederhana? Oh, Masya Allah, ini baru satu-satu nih jawabannya. Biasanya kayak bahagia gitu keluar. Iya, ini Masya Allah gitu ya. Ya karena kita pengen bahagia. Dan kalau kita lihat bahagia itu apa? Rasa kan? Rasa. Ada nggak orang kaya nggak bahagia? Ada. Saya pernah ya punyalah teman gitu di staf khusus menteri pada saat itu. Ya, dia bilang pas menterinya lengser, dia juga lengser. Dia bilang, coba kamu bayangkan, dia ibu-ibu udah jauh lebih tua di atas saya. Ya, hari ini saya harus jual rumah kayak bayar hutang. Lihat, uang saya habis tinggal 1,5 miliar sama mobil 2. Betapa susahnya hidup saya. Subhanallah, punya mobil 2 sama uang 1,5 miliar, dia udah berasa susah. Gimana didengar meteran PLN bunyi malam-malam, terus saldo tinggal 20.000. Oh, udah stres dia. Nih. Aduh, Indomaret belum buka lagi gitu. Ya, dia belum pernah tuh ngerasain begitu tuh. Ya. Nah, ini jemaah rahimah, karena bahagia itu rasa. Kalau kita tahu bahagia itu rasa itu adanya di mana? Di hati. Dan hati itu siapa yang bolak-balikin? Allah. Kita bisa nggak maintain hati kita? Enggak. Ya. Apa kemudian saya mau bahagia? Enggak. Allah mengatakan wa annahu wadhaka wa abqa. Sesungguhnya Allah lah yang membuat tertawa, Allah lah yang membuat menangis. Nah, kalau kita tahu bahwa hati kita di-maintain oleh Allah, Allah yang bolak-balikin hati kita, ya untuk pengen bahagia ya minta sama yang bisa membolak-balikan hati. Dan Allah ngajarin doa ini gitu. Allahumma anta rabbi wa ana abduk wa banu abdik wa banu amatik nasiyati biyadik madin fiha hukmuk adalun fiha qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw a'lamtu ahadan min khalqik aw tatharta fi ilmi ghaibi 'indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a sadri wa jala husni wa dhahab al-hammi. Hafal. Ya. Saya pas baca ini langsung tuh, oh Masya Allah Ustadz hafal ya, berarti Ustadz sering galau tuh. Udah nggak hafal seuzon sama Ustadz ini. Ya, karena kata Nabi hafalkan dan ajarkan, itu ada di aplikasi apa doanya. Ya, dari ini di sini ya kata Nabi SAW, barang siapa yang baca doa ini Allah akan hilangkan kegundahannya, Allah ganti dengan kebahagiaan. Tapi saya mau lihat korelasi dengan apa yang saya katakan. Ya, nama-nama Allah nggak cuma 99, karena di dalam doa itu Nabi mengatakan, ya Allah aku meminta kepadamu nama-nama yang menjadi milikmu, yang kau namakan dirimu dengan nama tersebut, yang kau turunkan di dalam kitabmu, Quran, atau kau ajarkan salah seorang dari hambamu, hadis Nabi SAW. Berarti nama-nama Allah ada di dalam Quran, ada di dalam hadis Nabi SAW.
awi tatharta fi ilmi ghaibi 'indak, atau nama yang kau simpan dalam ilmu ghaib di sisimu. Berarti yang 99 itu ada di Quran dan hadis Nabi. Sementara yang di ilmu ghaib kita nggak tahu. Maka nama Allah nggak terbatas 99. Dan 99 ini ada sebagian ulama yang berselisih apakah ini nama Allah masuk atau tidak gitu. Maka saya katakan tadi di kitab ini penulis menyampaikan tentang bagaimana kita memahami 99 lebih dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini kitab yang coba kita ambil faedahnya, kitab yang ditulis oleh seorang profesor di bidang akidah, yaitu Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala. Beliau masih hidup dan masih mengajar di Masjid Nabawi. Nah, di awal pembahasan kitab ini beliau nggak langsung Allah namanya ini, artinya ini, bagaimana sikap kita terhadap nama ini, enggak. Tapi beliau menjelaskan tentang kedudukan ilmu, ya, kedudukan memahami Asmaul Husna. Setelah itu beliau akan bicara tentang, ya, keutamaan ilmu Asmaul Husna, ilmu mempelajari Asmaul Husna. Itu bisa sampai 3-4 bab. Setelah itu beliau menjelaskan tentang keindahan nama-nama Allah. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana ketika nama Allah digabungkan. Dan ini panjang ke depannya, sekitar mungkin ada sampai 15 bab lebih. Setelah itu baru masuk kepada nama-nama Allah. Subhanallah. Ya, penulis ingin membuat kita paham. Ya, karena kadang-kadang ya kita tuh Asmaul Husna, ya, ada hadis memang ketika Nabi SAW mengatakan Allah memilih 99 nama, man asaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalnya. Sebagian orang menerjemahkan barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Padahal asah di sini bukan sekedar menghafal, tapi memahami maknanya, kemudian mengkondisikan jiwa untuk beribadah dengan nama-nama tersebut. Itu yang disebut dengan ahsahah. Dan bagaimana kita bisa masuk surga kalau kita tidak mengaplikasikan, memposisikan diri kita di hadapan nama-nama Allah, ya. Dan bagaimana kita bisa memposisikan diri kita di hadapan nama Allah kalau kita nggak paham nama-nama Allah, ya, kalau kita nggak paham tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini kitab yang akan kita coba pelajari. Saya katakan kitab ini termasuk kitab yang cukup, pembahasannya cukup lumayan, ya, cukup, kalau mungkin bahasa kita cukup berat. Jadi sebaiknya antum punya kitab ini, ya, supaya apa, nanti di rumah bisa dibaca-baca, diulang-ulang gitu, ya. Tapi mudah-mudahan dengan pertolongan Allah kita dimudahkan untuk bisa mengambil kitab, manfaat dari kitab ini. Taib. Di awal kitab ini beliau mengatakan manzilatul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Kedudukan ilmu, ya, kedudukan mempelajari nama-nama Allah, ya, dan sifat-sifatnya. Nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini aja kita masih bingung membedakan mana nama, mana sifat, ya. Mana nama, mana sifat, ya. Nama-nama Allah, ya, nama itu tanda, sifat itu sesuatu yang dikandung oleh nama, ya. Maka nama tanpa sifat dia tidak menjadi sempurna, ya. Maka ada Asmaul Husna, nama Allah yang paling indah, ini melazimkan memiliki sifat. Contoh gini deh, ada orang namanya dermawan, bagus nggak namanya? Tapi sifatnya bakhil, pelit, koret, itu nama jadi bagus nggak? Nggak bagus. Namanya budiman, tapi kelakuannya bajingan, nggak bagus nama itu. Namanya latifah, wah, masya Allah. Apa latifah artinya? Wanita yang lembut, wah, masya Allah. Tapi bawelnya na'udzubillah, ya. Ini orang akhirnya nggak indah nama itu. Kenapa? Karena tidak memiliki sifat. Nah, nama-nama Allah yang kita coba pelajari ini menjadi, beliau mengatakan ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling mulia, ya. Dan ulama mengatakan asyraful ilmi bi asyrafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu tergantung kemuliaan pembahasannya. Ilmu dunia sama ilmu agama, mana yang lebih mulia? Ilmu dunia sama ilmu agama, mana yang lebih mulia? Belajar fisika sama belajar baca Quran, mana yang lebih mulia? Belajar baca Quran. Kenapa? Karena agama lebih mulia. Maka ilmu tentang agama lebih mulia. Nabi SAW mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Qur'an. Ketika kita mempelajari sesuatu yang mulia, maka, ya, ilmu itu menjadi ilmu yang mulia. Sekarang yang paling mulia siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu mempelajari Allah itu ilmu yang paling mulia. Ilmu mempelajari Allah, ilmu yang paling mulia. Apa ilmu yang mempelajari Allah? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid menjadi ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena kita mempelajari zat yang paling mulia. Nah, dan ilmu memahami nama-nama Allah menjadi ilmu yang paling mulia karena kita memahami ya nama-nama yang memperkenalkan kita kepada Allah. Ya. Nama-nama yang memperkenalkan kita kepada Allah, dan kita bisa mengenal Allah lewat nama-namanya. Ya. Kita bisa mengenal Allah dengan nama-namanya, dan apa? Tak kenal maka ta'aruf. Ya, kenalan kalau kenal itu. Ya, dan cara kita kenalan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam kesempatan yang lain, ilmu di dalam Islam itu indah. Ya, tapi keindahannya kalau kita bicara ilmu Islam itu banyak, ada ilmu fikih, ada ilmu hadis, ada sejarah, ada bahasa Arab, ada ilmu Quran. Itu keindahannya seperti orang yang berdiri di pinggir pantai. Ya. Dia akan melihat keindahan. Tapi kata Syekh, penulis kitab ini, kalau kita belajar ilmu tentang asma dan sifat Allah, bukan seperti orang yang berdiri di pinggir pantai, tapi orang yang sedang menyelam ke dalam lautan. Keindahan yang sangat-sangat indah. Kemanapun memandang indah. Coba kalau kita lagi nyelam ke, saya nggak pernah nyelam ke dalam laut gitu, tapi kalau kita lihat pemandangan bawah laut, ya seputar mata memandang itu akan indah. Kalau di pinggir pantai depannya doang indah. Ya, ada gelombang, ada burung camar lewat, kadang-kadang perahu, pas belakang ya warung tukang bakso, jadi nggak indah akhirnya gitu. Ya, subhanallah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kan beliau mengatakan di sini ya wa huwa yadkhulu dukhulan awwalayan muqaddiman fi qouli sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi membahas ilmu ini menjadi ya apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridullahu bi khairin yufaqihu fid din. Ya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah pahamkan dia terhadap agama. Yaitu apa? Allah pahamkan dia terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Allah pahamkan dia terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya ini semua orang berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan ya pemahaman tentang nama-nama Allah yang paling indah ini. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau mengatakan Islam itu kayak bangunan kan? Islam itu bangunan. Bangunan itu ada tiga bagian, pondasi, kemudian bangunannya, dan atap. Ya, atap. Keislaman seseorang pun itu bisa lihat dari pondasinya, bangunannya, dan atapnya. Bangunannya itu ibadah. Bangunannya itu ibadah. Ya kayak masjid ini, yang membuat indah apa gitu? Wah, ini ornamennya gitu. Ya. Atau kita lihat rumah gitu, ada jendelanya. Nah, itu syariat namanya. Puasa, sholat, itu melihat jadi kelihatan indah. Oh, dia mau orang solehah pakai kerudung. Oh, dia mau orang soleh pakai baju koko misalnya gitu. Itu tampilan yang sifatnya bangunan. Itu terasa indah. Tapi mungkin nggak kita membangun sebuah bangunan yang indah? Ya, lantai 1 dan lantai 2. Lebih indah mana? Bangunan lantai 1 sama lantai 2? Hah? Ada rumah lantai 1, lantai 2, lebih keren yang mana? Bukan lebih mampu yang mana ya? Kalau mampu yang lantai 1 aja gitu itu. Lebih keren yang mana? Lantai 2. Tapi pertanyaannya, mampu gak kita bangun lantai 2 kalau pondasinya cuma pondasi buat lantai 1? Gak bisa. Ah, begitulah seorang muslim. Dia gak akan bisa mencapai sebuah keindahan Islamnya. Islamnya tidak menjadi lebih indah. Tampilan Islamnya tidak menjadi lebih indah kecuali dia punya pondasi, dan pondasi ini adalah iman. Maka orang yang memperbagus tampilan lahiriannya dengan tampilan Islam tanpa pondasi yang kuat, seperti membangun bangunan tanpa pondasi yang kuat. Haji udah, ngajinya rajin, jenggotnya panjang, ya, sedekahnya masya Allah, ya, sholat ke masjidnya rajin, tapi dasar bukan iman. Ketahuannya apa? Rumah yang kokoh, rumah yang bagus, tapi ketika ditimpa oleh gempa, nggak ada pondasi yang kuat, apa yang terjadi rumah itu? Retak yang paling ringan, ujung-ujungnya hancur. Lihat, banyak manusia yang tampilannya keren, ditimpa musibah sedikit,
melehoi dia. Ya. Masya Allah ngajinya rajin, dipanggilnya Bu Haja, kerudungnya Masya Allah. Dikasih musibah kecil, suaminya nikah lagi, kecil padahal. Ya. Oh, langsung melehoi dia. Ya. Nah itu gede ya, gede. Yang kecil, itu kegedean. Ya, cari yang kecil musibahnya. Ya. Nggak kuat dia. Kenapa nggak kuat? Karena pondasinya lemah. Gitu. Nah nggak mungkin kita membangun sebuah bangunan. Ya Nabi SAW, ya sholatnya sekian. Karena pondasinya kuat. Ya kalau kita coba lihat pondasi kita nggak kuat, apa yang terjadi? Ramadan, habis Ramadan, prak gitu. Kenapa? Karena di Ramadan kita membangun sebuah bangunan Islam bukan di atas pondasi yang kuat. Yang saya katakan tadi, pondasi bisa jadi syahwat. Ya. Pondasi syahwat, pondasi apa? Kebiasaan. Ya. Base-nya apa? Tradisi, bukan base keilmuan, bukan base keimanan. Nah, maka jamaah rahimanullah, buat orang yang meninggikan bangunan agamanya, ya, maka dia harus menguatkan pondasinya. Dan pondasinya adalah iman. Pondasinya adalah iman. Tapi iman, apa bedanya iman, akidah, dan tauhid? Ini karena kita bingung. Ya. Dalam pembahasan akidah dan tauhid itu bagian dari iman. Oke lah, sekarang apa bedanya akidah dan tauhid? Akidah itu bicara tentang pokok-pokok keyakinan di dalam Islam. Ya, dan ini tercantum di dalam rukun iman. Ya. Sementara tauhid bicara tentang pokok-pokok keimanan kepada Allah. Ya, kalau kita lihat berarti akidah bicara tentang pokok-pokok keimanan, mencakup rukun iman yang 6, sementara tauhid bicara tentang pokok keimanan kepada Allah, berarti rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Pertanyaannya berarti, akidah dan tauhid lebih luas mana pembahasannya? Akidah. Tapi inti dari akidah adalah tauhid. Dan inti dari tauhid adalah mengenal nama-nama dan sifat Allah. Peribadahan seseorang kepada Allah itu tergantung bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makin mengenal Allah, makin baik ibadahnya. Makin mengenal Allah, makin baik ibadahnya. Saya tanya, ketika Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Doa itu apa sih? Doa itu menampakkan, ya, kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa itu. Sementara ibadah penghinaan diri, dalam bahasa Arab itu ada namanya thariqun mu'abbad. Thariqun mu'abbad itu jalan setapak. Jalan setapak itu jalan yang suka injak-injak. Ya, maka dia nggak ada rumputnya. Ya. Nah, itu ibadah artinya penghinaan diri. Taib, dikatakan ibadah penghinaan diri. Doa menampakkan kelemahan kita di hadapan Allah. Kenapa Nabi mengatakan doa itu adalah ibadah? Karena orang yang berdoa dia pasti menghinakan dirinya. Orang yang berdoa pasti orang yang menghinakan dirinya. Taib. Ya, kalau kita bicara berdoa, ya, orang yang berdoa, yang pertama dia harus mengenal kelemahan dirinya. Yang kedua, dia meminta kepada orang yang dia yakini memiliki apa yang diminta. Misalnya kita nggak punya duit, kita datangnya, ya, ke ustadz apa ke bendahara. Ya. Ya, kalau ke ustadz jatuh bukan pinjam duit, jadi curhat bareng ntar gitu. Ya. Ya, coba kita sakit lah. Sakit, kita butuh untuk berobat. Kita datangnya ke siapa? Ke dokter yang kita yakin dia punya kemampuan untuk mengobati gitu. Ya. Subhanallah jemaah. Maka orang yang paling pandai berdoa adalah orang yang pandai beribadah, karena sama-sama menghinakan diri. Pertanyaannya, kapan kita bisa menghinakan diri kepada Allah? Kalau kita kenal kelemahan diri kita dan kita kenal siapa Allah. Ya. Orang yang gak kenal Allah, dia sulit berdoa. Ya. Dia sulit berdoa. Ya. Orang yang gak kenal Allah sulit berdoa. Sekali berdoa suuzon sama Allah. Misalnya dapat musibah, berdoa dia, berdoanya bukan minta tolong, malah suuzon. Seakan-akan dirinya suci, ya nggak layak dapat musibah, Allah salah ngasih musibah. Apa doanya? Ya Allah, apa dosaku selama ini? Subhanallah. Dia nggak kenal dirinya. Gitu. Nah ini jamaah rahimanillah. Kalau kita lihat bahwa bangunan itu pondasinya adalah iman. Iman itu intinya adalah tauhid, dan tauhid itu pokoknya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifatnya. Maka
pokok dari segala agama kita adalah mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, pondasi iman kita akan kuat. Pondasi iman kita kuat, maka bangunan agama kita akan tinggi. Ya. Bangunan agama kita akan tinggi. Sampai Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Man arada allawa bunyanahu fa'alaihi bitawthiki asasi wa ihkamihi." Bitawthiki asasi wa ihkamihi. Barang siapa yang menginginkan meninggikan bangunan agamanya, hendaklah dia mengokohkan pondasinya. Ya. Karena sesungguhnya tingginya bangunan itu akan bergantung kepada kokohnya pondasinya. Ya. Pokoknya pondasinya, dan amalan itu bangunan, pondasinya adalah iman. Nggak mungkin kita bisa membuat sebuah amalan yang tinggi kalau nggak kuat imannya. Kalau nggak kuat imannya. Ya, ini yang harus kita pahami kenapa kita belajar kitab ini, kedudukan kitab ini. Ya, kata penulis, dia menjadi asas. Dia menjadi pondasi bangunan keagamaan seseorang. Ya. Tapi jamaah rahimani wa rahmatullah, ya. Kemudian asas ini, kata penulis, wahadal asas amran. Asas ini ada dua, pondasi ada dua. Yang pertama, benarnya pemahaman ya akan Allah Subhanahu wa taala, perintahnya, nama dan sifatnya. Ya, yang pertama, benarnya pengenalan akan Allah, akan nama-namanya dan akan perintahnya. Yang kedua, ya, ketundukan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini pondasi. Ya, pondasi agama kita ada dua hal. Yang pertama tadi, ya, pengenalan Allah Subhanahu wa taala akan nama dan perintahnya. Yang kedua, ketundukan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ketundukan kepada Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya, agamanya kuat. Ya, maka kita lihat coba. Ya. Ketika sahabat Nabi diperintahkan sami'na wa ta'na, agamanya tinggi. Kenapa? Ketundukannya kepada Allah dan Rasulnya tinggi. Kalau kita apa? Sami'na wa asayna, ya. Dan kami enggak, mungkin kita enggak tolak, tapi sami'na wa pikir-pikirna, ya, ditimbang-timbang dulu deh gimana kira-kira ini. Nah, jamaah rahimani wa rahmatullah, ya. Disinilah kita pentingnya mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena dia menjadi ya salah satu pondasi dari bangunan agama kita. Baik. Kemudian kita lihat kenapa kita harus belajar nama-nama Allah ini? Tujuan penciptaan makhluk. Ya, Allah menciptakan makhluk tujuannya untuk apa? Ada dua tujuan. Yang pertama untuk apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah menciptakan ciptaannya untuk apa? Coba buka surah At-Talaq. Ya, surah At-Talaq ayat ke-12, ayat terakhir tuh. Ya, Allahu ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan bumi yang semisalnya. Ini satu-satunya ayat dalam Quran yang menunjukkan bumi ada 7. Ya, kalau langit ada 7 banyak, di hadis banyak. Ya, tapi di ayat Quran yang mengatakan bumi 7 cuma ini. Ini pun tidak disebutkan bumi 7, tapi yang seperti langit. Ya, berarti bumi ada 7. Yatanazzalul amru bainahunna, dan berlakulah hukum Allah di antara langit dan bumi. Ya, Allah ciptakan itu. Untuk apa? Lita'lamu, agar kalian mengenal, agar kalian mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa sesungguhnya Allah berkehendak atas segala sesuatu. Jadi kalau kita lihat dalam surah At-Talaq ayat 12, Allah ciptakan 7 langit dan 7 bumi untuk apa? Agar apa? Agar kita mengenal, agar kita mengetahui bahwa Allah Maha berkuasa. Jadi kata para ulama, Allah ciptakan makhluk itu tujuannya 2. Yang pertama disuruh beribadah, yang kedua disuruh mengenal Allah atau mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jamaah rahimani wa rahmatullah. Jadi harusnya kita kembali kepada
Ya, tujuan Allah ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada dalam bumi adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat namanya. Dan di dalam Quran penulis mengatakan hampir 30 ayat yang Allah menyuruh kita untuk mengenal Allah. Misalnya ketika Allah mengatakan wa'lamu, ada fa'lamu, misalnya fa'lamu anallah azizun hakim, ketahuilah. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, itu ada 30 ayat. Ya, kita harus mengetahui ilmu itu apa? Jadi ilmu itu mengetahui sesuatu dengan pasti. Jadi kalau kita buat tingkatan, ya kalau disuruh ilmu mengetahui cuma bukan tahu Allah nama ini, tapi dengan pengetahuan yang kokoh. Karena kalau tingkatan ilmu itu ada 6. Yang pertama ilmu itu mengetahui dengan pasti. Kalau dipersentasekan itu 100%. Di bawahnya ada dzon. Dzon itu prasangka. Hampir iya sih, tapi belum pasti. Itu 75%. Di bawahnya ada syak, ragu. Itu 50%. Di bawahnya lagi ada waham. Ya, itu 25%. Di bawahnya ada jahal, bodoh. Berapa persen berarti? 0%. Udah berapa tadi tingkatannya? 5. Tadi saya bilang 6. Ada satu lagi. Namanya jahal murakab. Ya. Bodoh double. Minus dia. Ya. Kalau bodoh 0%. Kalau jahal murakab lebih bahaya dari bodoh. Kalau bodoh nggak ngerti kebenaran. Kalau jahal murakab menganggap kebenaran sebagai sebuah keburukan, menganggap keburukan sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini yang lebih parah nih. Ya. Ini jahal murakab namanya. Nah kalau kita lihat ilmu itu 100%. Artinya ketika Allah mengatakan wa'lamu, ketahuilah bahwa Allah berkehendak atas segala sesuatu, bahwa Allah Maha mengetahui, harusnya dengan pengetahuan yang kokoh. Harusnya dengan pengetahuan yang kokoh. Ya, tentang ilmunya Allah, tentang mendengarnya Allah, tentang bijaksananya Allah. Ya, dia memiliki pengetahuan yang kokoh tentang kelembutannya Allah. Ya, tentang pujian Allah, tentang pemaafan Allah, tentang kasih sayang Allah, di semua ada. Wa'lamu, ya, i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ya, ada 30 ayat. Ya, Allah perintahkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui. Ya. Makanya nanti kita akan bicara tentang kaidah di dalam memahami sifat-sifat Allah. Ya, nanti insya Allah kita masuk tuh kaidahnya bagaimana kita memahami sifat-sifat Allah yang kadang-kadang kita bingung. Kok Allah begini? Itu kalau Allah gini gimana ya? Nah, itu main tuh akal kita. Nanti insya Allah kan kita lihat bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita tahu di dalam Quran satu ayat atau di dalam Quran ada ayat-ayat yang lebih utama dari ayat yang lainnya. Ya, maka ketika Nabi SAW mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, Nabi mengatakan atadri ayu ayatin min kitabilai a'zam. Ayat apa yang di dalam Quran yang paling agung? Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan ayat kursi, dan Nabi membenarkan. Jadi ayat yang paling agung ayat kursi. Surat yang paling agung Al-Fatihah. Taib. Sekarang kita tanya, surat Al-Ikhlas, surat yang agung nggak? Agung, karena dia sepertiga dari Al-Quran. Ya, jadi ada orang bilang udah hatam belum? Udah berapa kali? 5 kali. Kok cepet? Baca 15 kali aja kulhu. Kan 3 kali sama dengan satu Quran gitu. Nah saya tanya, kulhu berarti surah yang agung nggak? Surah yang agung setelah Al-Fatihah itu Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas. Bahkan dikatakan sepertiga dari Al-Quran. Sepertiga Al-Quran kata para ulama, sepertiga itu bicara tentang berita makhluk. Yang kedua bicara tentang berita Allah, tentang Allah maksudnya, tentang makhluk, tentang Allah. Yang ketiga tentang syariat. Kenapa Al-Ikhlas dikatakan sepertiga dari Al-Quran? Karena Al-Ikhlas total ayat itu bicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sepertiga dari bagian Al-Quran. Sepertiga dari bagian Al-Quran. Baik, berarti Al-Ikhlas surah yang agung. Al-Lahab Al-Quran bukan. Kita baca Al-Lahab
dan baca Al-Ikhlas, pahala per hurufnya sama nggak? Satu huruf dalam Al-Quran dianggap seperti satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi baca satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Kita baca surat Al-Lahab dengan surah Al-Ikhlas, pahalanya sama nggak per hurufnya? Sama nggak? Ketika Nabi mengatakan satu huruf sama dengan satu kebaikan, itu berlaku umum atau untuk surat atau ayat tertentu? Umum, berarti kita baca Al-Lahab dan baca Al-Ikhlas, pahala per hurufnya sama nggak? Sama. Tapi kenapa Al-Ikhlas lebih agung dari Al-Lahab? Bukan dari sisi pahala, tapi sisi kandungan. Kenapa Al-Ikhlas lebih mulia daripada, lebih agung dari Al-Lahab? Al-Lahab bicara tentang makhluk, sementara Al-Ikhlas bicara tentang Allah. Apalagi Al-Fatihah, dari awal sampai akhir bicara tentang Allah. Maka Al-Fatihah menjadi agung karena apa? Karena kandungan suratnya. Kenapa ayat kursi menjadi ayat yang agung? Karena kandungan ayatnya. Karena ayatnya mengandung tentang Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi di awal. Kenapa kita belajar ilmu tauhid? Karena ilmu yang paling agung. Kenapa ilmu tauhid agung? Karena bicara tentang Allah, zat yang maha agung. Gitu. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi bahkan di dalam Quran ayat-ayat yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi lebih agung ketimbang ayat-ayat yang tidak bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara cara pahala ya sama aja, ya satu huruf yang dibaca sama aja. Taib, ini jamaah rahimani warahmatullah. Jadi penulis kemudian mengatakan di penutup bab ini ya, wa qul hadza wadihun ad-dala ala ahamiyati hadzal ilm syarif. Ini menjadi sebuah ya dalil bahwa belajar ini menjadi ya ilmu yang mulia. Sebagaimana Quran ya ayat-ayat tentang Allah menjadi ayat yang lebih mulia, maka belajar tentang Allah, tentang nama-nama Allah menjadi ilmu yang mulia. Dia menjadi asas dari agama seseorang. Bagaimana seseorang bisa lurus agamanya tergantung bagaimana dia bisa mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab yang akan kita pelajari insyaallah ya di dalam pertemuan selanjutnya. Kita nggak tahu selesainya kapan. Ya. Nggak pakai target kan? Kalau pakai target pakai UAS dan UTS per semester ujian. Ya. Nggak ada yang datang kajian. Ya, takut ujian. Nah, setelah ini kita akan bicara insyaallah di pertemuan selanjutnya bicara tentang keutamaan. Kalau tadi kan kedudukan, ya kedudukan menjadi ilmu yang mulia, menjadi dasar dari agama. Besok akan keutamaan, ya apa keutamaan dengan belajar Asmaul Husna? Salah satunya apa ternyata? Menjadi sumber kebahagiaan. Ya, jadi kalau pengen bahagia, ya kenal Allah, ya kenal Allah. Saya pernah sampaikan kalau nggak salah di tempat ini, ya. Udah pernah belum ya? Gini nih, contohnya begini nih. Nih, kalau orang yang kenal Allah nih. Pernah kesel nggak? Pernah, sering. Oh, masya Allah sering. Kalau kesel kita datang ke tukang urut kan, ya, lagi sakit, jalannya susah. Kadang harus pakai tongkat, kadang dibopong ke tukang urut. Sama tukang urut dipijet. Pas lagi dipijitnya tambah sakit nggak? Teriak-teriak gitu ya. Udah selesai, tukang urut kita gampar apa kita kasih uang? Kasih uang sambil ngucapin terima kasih. Kenapa? Kenapa disakitin sama tukang urut, kita ngucapin terima kasih ngambil uang? Karena kita yakin, ya perlakuan tukang urut cuma membuat kita sakit itu karena ilmu dia. Ya itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Pertanyaannya, kenapa kita berkeluh kesah dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita? Apa kita pikir Allah lebih bodoh dari tukang urut? Lihat, mereka nggak kenal Allah. Bikin status, keluh kesah-kesahan, wah saya susah, saya begini. Itu semua perbuatan Allah. Yang pasti baik buat kita. Lihat orang yang kenal Allah, dia tenang dalam menghadapi musibah. Karena dia yakin musibah ini datangnya dari zat yang memiliki nama-nama yang indah, yang melazimkan perbuatannya juga pasti indah. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi SAW. Pengenalan Nabi yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kalau dapat nikmat, apa yang dibaca oleh Nabi? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kalau dapat sesuatu yang kurang baik,
Alhamdulillah, tetap dipuji Allah. Nabi tetap memuji Allah karena tahu nggak mungkin Allah zat yang memiliki nama-nama yang baik perbuatannya nggak baik, itu nggak mungkin. Ya, misalnya namanya Budiman. Kalau namanya Budiman, kalau nama ini indah pasti perbuatannya selalu yang baik-baik. Yang begitu. Ya, kalau namanya Budiman perbuatannya nggak baik berarti bukan Budiman, nggak indah nama ini gitu. Tapi kalau namanya indah pasti perbuatannya baik, apalagi Allah yang paling indah. Lihat jemaah, maka kita akan tenang dalam menghadapi musibah. Ya. Yang namanya bahagia itu kan bukan nggak punya masalah. Sekarang kita sama Rasulullah hatinya lebih tenang siapa? Rasulullah. Masalah kita sama masalah Rasulullah banyak kan mana? Lihat, lihat, karena hati Rasul kenal Allah. Kalau kita belum kenal Allah sebetulnya, masalah kita apa sih paling? Ya, paling masalah ekonomi yang paling banyak ya. Masalah ekonomi deh gitu. Ya, apalagi hidup sekarang gitu ya. UMP Jakarta berapa sekarang? 8 koma ya? 8 apa 9 Jakarta? 5 juta ya? Oh bukan 8 koma. 5 hari udah koma gitu. Ya, paling masalah ekonomi, masalah gitu ya. So, Nabi masalah banyak, tapi Nabi pasti tetap hatinya tenang. Nah, ini jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat nama-namanya, dan kita akan mendapatkan keutamaan ya dengan mempelajari ini. Ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sederhana ini bermanfaat. Cukup ya. Mohon maaf kalau sesuatu yang kurang berkenan dalam penyampaian saya, dan saya minta ampun kepada Allah kalau yang salah. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.